Jadi kalau memang orang kecerdasannya rendah itu memang dikasih penjelasan berulang-ulang tuh kok masih masih belum paham, bener-bener tidak paham, atau memang dia berniat jahat atau hatinya itu busuk sehingga merekayasa situasi kondisi, mengarang-arang khayalannya sendiri. Jadi saya jelaskan ya supaya paham ya, terutama kepada kaum emprit ya. Kaum emprit itu kaum yang cicicuit, 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 rame, suaranya rame, bergerombol. Nah, tapi nggak ada nyalinya. Maka suka kabur, habis cicicuit, cicicuit kabur gitu. Dan otak emprit itu otaknya kecil, sulit sulit untuk dikasih pemahaman, itu sulit. Oleh karena itu memang perlu diberi penjelasan ya. Saya jelaskan lagi. Yang dahulu-dahulu kan videonya juga sudah saya jelaskan. Saya ini hanya warga biasa, ya olahraga biasa, tidak ada ambisi apapun ya. Jadi hanya sekedar olahraga, kalau udah capek ya sudah. Jadi begitu aja. Jadi masing-masing pribadi itu punya kepentingan yang berbeda-beda. Saya juga mengerti, mungkin yang ada pribadi yang mencari pergaulan di olahraga, ada juga pribadi yang mencari pergaulannya bukan di olahraga atau bukan di area sini. Jadi mereka punya pergaulan sendiri di luar. Dan saya pernah memberi pemahaman kepada seorang bahwa itu si A itu punya teman di luar. Jadi jangan beranggapan kalau di sini tidak dekat itu dia tidak punya teman. Itu kan hanya khayalannya sendiri. Memang saya perhatikan tuh banyak itu berhayal gitu. Gimana ya, pandai berhayal sesuai dengan gambarannya diri dia sendiri. Udah beberapa saya amati begitu. Jadi setiap pribadi itu punya kepentingannya yang berbeda-beda. Ada juga pribadi yang tidak mau bergaul. Di sini menonjol itu ada. Saya punya teman itu. Jadi dia kalau berteman, kalau jalan ya udah sama saya. Tapi kalau begitu diajak bergaul rame gitu nggak mau. Ada beberapa teman saya begitu. Nah, ini gimana ya? Saya tuh memang perlu menjelaskan ya, berulang-ulang, karena memang banyak warga itu kecerdasannya itu memprihatinkan ya. Dan mungkin memang hatinya itu busuk. Jadi dia mengarang-arang cerita sendiri, berhayal-hayal sendiri yang negatif. Oleh karena itu kan kita perlu klarifikasi, perlu memberi penjelasan. Nah, seperti itu. Bila Anda difitnah, Anda juga perlu memberi klarifikasi gitu. Ya sebaiknya begitu ya. Itu namanya mengadakan pembelaan diri. Kalau mau menarik perhatian atau berkampanye kepada warga itu, hendaklah berpikir apa yang bisa kita sumbangkan kepada warga sekitar. Itu bukan masalah jumlah teman, jumlah gerombolan, jumlah grup, bukan, tetapi manfaatnya apa gitu loh. Manfaat nyata yang bisa kita kerjakan bagi bersama-sama, bagi warga gitu loh. Tentu saja ya tujuannya yang positif. Ya, orang bertujuan positif itu ya banyak musuhnya juga. Jangan dibilang orang itu hidup tenang, damai. Kalau orang berjuang itu ya pasti ada musuhnya, positif dan negatif gitu. Jangan pikiran kalau memang di area publik itu ya memang banyak masalah. Masalahnya itu banyak masalahnya. Jadi oleh karena itu yang dibahas juga ada aja yang dibahas gitu kan. Ya banyak yang logikanya itu rendah ya, kualitas logikanya tuh rendah, kemudian mudah dialihkan perhatiannya ke hal-hal yang lain, mudah dikecohkan gitu loh, mudah dihasut. Ya mungkin kira-kira begitulah kualitas masyarakat ya. Ya kalau kita punya teman tapi hatinya busuk ya terhadap kita, ya buat apa berteman dengan orang macam itu. Saya tidak perlu ya berteman dengan orang yang hatinya busuk, yang sudah berniat jelek, jahat, ngarang-ngarang, berhayal sendiri yang negatif. Ya tidak perlu. Saya tidak tertarik dengan orang macam itu. Dan saya tidak pernah sendiri.
Tuhan itu selalu memberi saya teman. Ya di dalam hidup ini kan kita pasti ketemu orang-orang yang mungkin kita anggap aneh atau tidak cocok. Misalnya ketika saya difitnah ya kan. Ketika saya difitnah itu, ya kenapa dia syukur-syukurin? Karena saya orangnya peduli terhadap problem-problem publik. Itu yang dia itu maksudkan supaya saya itu tidak usah ngurusi hal publik. Ya enggak bisa lah, memang udah panggilan hidup ya. Dan daripada kita ini hanya ibadah, tetapi kita tidak bisa berjuang kebaikan bagi publik, bagi bersama, ya buat apa? Hanya kebanyakan ibadah, berdoa segala macam buat apa? Tetapi tidak dipraktekkan, tidak diperjuangkan secara nyata buat apa? Ya saya ulangi lagi ya, saya ini kan hanya warga biasa yang mau olahraga. Dan olahraga itu kan tidak harus pingpong ya kan, bisa olahraga lainnya. Jadi bagi saya itu pingpong itu bukan gimana ya, bukan hal yang penting gitu loh, bukan yang terlalu penting atau bukan kebutuhan yang mendesak ya, bukan ya. Jadi olahraga itu ya santai aja. Saya kalau ada partner ya main, kalau nggak ada partner saya bisa berlatih dengan robot. Tetapi kenapa nggak tahu ini ada orang atau ada warga, terutama warga-warga yang otaknya kecil itu kok selalu berpikiran negatif sendiri gitu loh, berhayal negatif sendiri gitu. Ya kalau mau punya temen juga ngapain dipamer-pamerin ke kalian emprit-emprit. Ya masing-masing punya kehidupan pribadinya masing-masing yang tidak perlu di expose temennya siapa aja. Dan tidak harus warga sini itu wajib untuk bergerombol di sini tuh ya, tidak juga. Kalian itu empret-empret itu otaknya terlalu kecil tapi berhayalnya itu kecenderungannya berhayalnya negatif-negatif. Ya mbuan kalian itu spiritnya itu membangun hal-hal yang positif, berjuang, berani enggak? Bisanya cicit-cuit kabur kalian itu. Ada juga hal yang perlu dijelaskan ya, karena banyak orang itu berhayal gitu loh. Orang berhayal ketika seseorang berjuang di area publik itu, hayalannya ini orang suci gitu. Orang suci yang berjuang di area publik. Aneh gitu loh ya. Ya saya ini bukan orang suci, saya juga manusia biasa. Saya juga tidak mau menjadi seorang yang munafik. Bukan orang suci, saya udah berulang kali ketemu dengan warga juga sudah saya sampaikan, saya bukan orang suci. Jadi Anda jangan berhayal sendiri gitu. Ya pernah saya tanyakan ya seorang kawan, kenapa kok tidak mau bergaul dengan lainnya ramai gitu ya. Dia jawab, ya itu karena memang menghindari resiko hoax, gosip, dan fitnah. Ya dia kan tahu saya difitnah ya. Ya itu dia bilang, ya itu saya menghindari hal-hal seperti itu, makanya tidak mau bergaul dengan banyak warga di sini. Dan setelah saya amati, saya investigasi, saya bertanya sana, bertanya sini, ya saya dapat kesaksian memang di wilayah itu menfitnah itu sudah biasa. Ya pada video yang terdahulu sudah saya bilang minimal ada 3 orang ya. Orang ini tuh memang suka menfitnah ya, mudah menfitnah. Ya temanku yang lain juga ya itu menghindari hal-hal negatif seperti itu, makanya males gaul dengan banyak warga di sini. Lebih baik bergaulah dengan pribadi-pribadi yang cocok gitu ya. Jangan pribadi-pribadi yang negatif itu, jangan. Lebih baik kita bergaul kepada orang-orang yang memiliki karakter dan watak untuk membangun, untuk memperbaiki. Karena banyak pribadi-pribadi yang sebenarnya itu jiwanya jiwa duit, jiwa uang, walaupun berkedok agama. Ya memang iblis itu juga pandai menggunakan atau menyusup atau memboncengi agama untuk ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya kerjanya mereka ya menfitnah, menjebak.
bersandiwara. Lah itu pekerjaan iblis, berkedoknya ya berkedok aktivitas agama itu.